Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Handika di channel Pembaca Novel Indonesia. Kali ini saya akan membacakan sebuah novel yang cukup terkenal zaman saya waktu kecil dulu, Ghostbump, bagian 28. Dengan judul Jam Antik Pembawa Bencana. Jangan sentuh jam itu. Si brengsek Tara. Itulah panggilan Michael Webster untuk adiknya yang jahil. Dia senang sekali mengganggu Michael, membuat kakaknya sebal sekali. Lalu pada suatu hari, Mr. Webster, ayah Michael dan Tara membeli jam kukuk antik. Dia melarang kedua anaknya menyentuh jam itu, jam yang punya kekuatan magis yang aneh dan berbahaya. Tapi Michael lupa kata-kata ayahnya. Dia ingin membalas kenakalan Tara. Dia menyentuh jam itu. Lalu semua kehidupan Michael dan Tara pun berubah. Michael menyesal, tapi kehidupannya yang lama tak bisa kembali lagi. Ghostbump. Ya, dijamin kalian pasti berghostbump ria alias merinding ketakutan kalau membaca seri ini. Soalnya seri Ghostbump memang menyajikan kisah-kisah horor yang super seram dan mengerikan. Tidak percaya? Lanjut bacanya. Michael, tali sepatumu lepas. Adikku Tara sedang duduk di teras depan, menatapku sambil menyengir lebar. Hah, memangnya aku tolol. Aku tak akan memeriksa tali sepatuku. Sebab kalau aku menunduk, dia pasti akan melakukan sesuatu yang konyol seperti menonjok daguku. Tipuan itu sudah kuno, sahutku. Mam baru saja memanggilku dan si brengsek untuk makan malam. Jauh sebelumnya, Mam menyuruh kami keluar karena tak tahan lagi mendengarkan pertengkaran kami. Rasanya tak ada satu hari pun berlalu tanpa pertengkaran dengan Tara. Tara memang tidak kenal batas kalau bercanda. Dia tak pernah tahu kapan harus berhenti. Aku serius. Dia berkeras. Tali sepatumu lepas, kau bisa jatuh. Sudahlah Tara, ujarku beranjak menuju pintu. Tali sepatu kiriku seakan-akan melekat di lantai. Langsung saja ku untak kakiku dengan keras. Idih, ternyata aku menginjak sesuatu yang lengket. Aku melirik ke arah Tara. Dia kecil dan kurus. Mulutnya seperti mulut badut, merah dan lebar. Dan rambutnya yang coklat tipis selalu dikepang dua. Semua orang bilang tampang Tara dan aku mirip sekali. Aku paling kesal kalau ada yang berkomentar seperti itu. Rambutku memang coklat tapi tebal. Dan mulutku berukuran normal. Belum pernah ada yang bilang tampangku seperti badut. Untuk seusiaku, aku memang agak pendek tapi tidak kurus. Dan aku tidak mirip Tara. Adikku memperhatikanku sambil tertawa cekikikan. Sebaiknya kau periksa sepatumu, dia berkata dengan nada mengejek. Aku menunduk dan menatap sepatuku. Tali sepatuku tentu saja tidak lepas. Tapi aku baru saja menginjak segumpal permen karet. Kalau saja aku memeriksa tali sepatuku sebelum melangkah tadi, aku pasti akan melihat permen karet itu. Tapi Tara tahu aku tidak akan memeriksa tali sepatu. Dia tahu persis bahwa aku tidak akan menuruti sarannya. Lagi-lagi aku kena tipu oleh Tara si pengacau. Aku berusaha menangkapnya, tapi dia mengelak dan langsung berlari masuk. Aku mengejarnya ke dapur. Dia menjerit-jerit dan berlindung di belakang Mam. Mam, tolong. Aku dikejar Michael. Dia memekik. Dia berlagak tak berdaya. Dasar. Michael Webster, Mam berseru. Jangan kejar-kejar adikmu. Kemudian dia menatap sepatuku dan menambahkan, astaga, kau menginjak permen karet ya? Aduh, Michael, lantainya jadi kotor tuh. Ini gara-gara Tara, aku membela diri. Mam mengurutkan kening. Jangan cari alasan, Michael. Aku tidak cari alasan, seruku. Mam menggelengkan kepala dengan kesal. Kalau memang mesti cari alasan, Michael, carilah alasan yang masuk akal. Tara mengintip dari belakang Mam sambil mengulurkan lidahnya. Michael. Kemudian dia tertawa, benar-benar menikmati kemenangannya. Tara selalu menjadikanku kambing hitam. Selalu aku yang ditegur karena hal-hal yang dilakukannya. Di mata orang tuaku, Tara tidak mungkin berbuat salah. Dia dianggap seperti malaikat yang tak berdosa. Aku 12 tahun, Tara 7 tahun. Dan gara-gara dia, aku menderita lahir batin selama 7 tahun terakhir. Sayangnya aku kurang ingat 5 tahun pertama dalam hidupku. Tahun-tahun sebelum ada Tara,
Tahun-tahun itu pasti menyenangkan sekali. Begitu tenang dan tentram dan mengasihkan. Aku pergi ke teras belakang dan membersihkan permen karet yang melekat di sepatuku. Tiba-tiba aku mendengar bel pintu berdering dan kudengar Dad berseru, "Ah, akhirnya. Biar aku saja yang buka pintu." Semua orang berkumpul di pintu depan. Dua laki-laki sedang menggotong sesuatu yang berat ke dalam rumah. Sesuatu yang berbentuk panjang, ramping, dan dibungkus kain tebal berwarna kelabu. "Hati-hati," Dad mewanti-wanti kedua tukang angkut itu. "Ini barang antik, bawa ke sini saja." Dad mengajak mereka ke ruang kerjanya. Mereka menegakkan benda itu dan mulai membuka pembungkusnya. Benda itu kira-kira selebar aku dan sekitar 1 kaki lebih tinggi. "Apa ini?" tanya Tara. Dad tidak langsung menjawab. Dia menggosok-gosok tangannya seakan-akan sudah tak sabar ingin melihatnya. Kucing kami, Buba, menyelinap masuk dan menyandarkan tubuhnya ke kaki Dad. Kain pembungkusnya tersingkap dan aku melihat jam kuno yang indah sekali. Warnanya hitam. Di beberapa bagian ada gambar berwarna perak, emas, dan biru serta berbagai ukiran knob dan tombol. Piringan jamnya berwarna putih dengan jarum-jarum petunjuk dan angka-angka Romawi berwarna emas. Aku melihat beberapa pintu rahasia di balik gambar-gambar dan sebuah pintu besar di bagian tengah. Kedua tukang angkut itu memungut kain pembungkus yang tergeletak di lantai. Dad memberi tips dan mereka segera pergi. "Wah, bagus sekali ya," Dad bertanya penuh semangat. "Jam ini benar-benar antik dan harganya murah sekali. Kalian tahu kan toko di seberang kantorku? Anthony Antique and Stuff kan?" Kami semua mengangguk. "Nah, jam ini sudah 15 tahun dipajang di toko itu," Dad bercerita sambil menepuk-nepuk jam itu. "Setiap kali lewat di depan Anthony's, aku selalu berhenti dan mengaguminya. Dari dulu aku sudah suka sekali, dan akhirnya Anthony's bersedia menjualnya." "Wow," ujar Tara. "Tapi selama ini Anthony selalu menolak tawaranmu," Mom berkomentar. "Kenapa justru sekarang dia mau menurunkan harganya?" Wajah Dad berseri-seri. "Waktu istirahat makan siang tadi, aku pergi ke sana lagi, dan Anthony memberitahu bahwa dia menemukan cacat kecil pada jam ini. Ada sesuatu yang tidak beres." Langsung saja aku amati jam itu dengan seksama. Apanya yang tidak beres? Dia tidak mau bilang. "Kalian melihat sesuatu yang tidak beres?" Aku dan Tara mulai mencari cacat yang dimaksud Dad. Susunan angka Romawi yang tidak keliru dan kedua jarum petunjuk pun terpasang dengan benar. Tak ada bagian yang tergores atau catnya yang terkelupas. "Sepertinya tidak ada yang rusak," ujar Tara. "Yah, tak ada yang rusak," aku menimpali. "Aku juga tidak tahu apa yang dimaksud Anthony," kata Dad. "Tapi cacat atau tidak, aku memang sudah berniat membeli jam ini." Anthony sempat berusaha mempengaruhiku tadi agar aku berubah pikiran. Tapi tekadku sudah bulat. Kalau cacatnya cuma kecil saja dan kita tidak melihatnya, apa pengaruhnya? Lagi pula aku benar-benar menyukai jam ini. Mam berdeham. Aku tidak tahu apakah jam ini memang pantas ditaruh di ruang baca. Dari roman mukanya aku langsung tahu bahwa Mom kurang menyukai jam itu. "Mau ditaruh di mana lagi?" tanya Dad. Bagaimana kalau di garasi saja?" Dad tertawa. "Hahaha, lelucon yang bagus." Mom menggelengkan kepala. Dia tidak bercanda, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. "Sayang, jam ini cocok sekali untuk menghiasi ruang baca," Dad melanjutkan. Aku melihat sebuah piringan kecil dengan sejumlah angka di sisi kanan jam. Piringan itu berwarna emas dan kelihatan seperti jam mini. Tapi jarum petunjuknya cuma satu. Angka-angka mungil berwarna hitam tertera di bagian luar piringan. Mulai dari angka 1800 berakhir pada angka 2000. Jarumnya menunjuk salah satu angka 1996. Jarum itu tidak bergerak. Di bawah piringannya ada tombol kecil berwarna emas. "Jangan sentuh tombol ini, Michael," Dad mewanti-wanti. "Piringan ini menunjukkan tahun, dan tombol ini menggerakkan jarum petunjuknya." "Loh, apa gunanya?" tanya Mom. "Mana ada orang yang lupa tahun berapa sekarang?" Komentar itu tak digubris oleh Dad. "Nah, jam ini dibuat tahun 1800.
Sesuai angka yang pertama, setiap tahun jarumnya maju 1 angka untuk menunjukkan tahun yang tepat. Tapi kenapa angkanya cuma sampai 2000? Tanya Tara. Dad angkat bahu. Entahlah, barangkali orang yang membuat jam ini tidak bisa membayangkan bahwa tahun 2000 akan tiba. Atau mungkin juga dia pikir jam buatannya pasti akan sudah rusak sebelum tahun 2000. Barangkali dia menyangka dunia akan meledak tahun 1999. Aku menduga-duga. Bisa jadi, ujar Dad. Pokoknya tolong tombol ini jangan diotak-atik. Atau lebih baik lagi, jangan sentuh jam ini. Ini barang antik yang mudah sekali rusak, oke? Oke, kata Tara. Aku takkan menyentuhnya, aku berjanji. Wah, ujar Mom sambil menunjuk. Sudah jam 6, makan malam sudah hampir. Kalimat Mom terpotong oleh bunyi gong panjang. Sebuah pintu kecil di atas angka 12 membuka, dan seekor burung melesat keluar. Tampang burung itu jahat sekali, dan dia langsung menukik ke arah kepalaku. Aku menjerit, tolong! Kuk, 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 kuk. Burung itu mengepak-ngepakkan sayapnya yang kuning, matanya yang biru dan menyeramkan seakan-akan melotot ke arahku. Setelah berbunyi 6 kali, burung itu masuk kembali, dan pintunya langsung menutup lagi. Itu bukan burung sungguhan, ujar Dad sambil tertawa. Tapi kelihatannya memang seperti hidup ya. Wow, dasar penakut, Tara mengejekku. Kau hampir mati ketakutan cuma gara-gara jam antik. Dia mengangkat tangannya dan mencubitku. Jangan macam-macam, aku menggerutu sambil mendorongnya. Michael, adikmu jangan didorong-dorong, kata Mam. Kau kan jauh lebih besar dari dia. Tara bisa cedera kalau sampai terjatuh. Ya, Michael, Tara menimpali. Dad terus mengagumi jamnya, sepertinya dia tidak sanggup mengalihkan pandangannya. Aku tidak heran kau kaget karena burung tadi, ujarnya. Ini memang jam yang istimewa, asalnya dari Jerman, dari daerah Black Forest, daerah hutan hitam. Kabarnya jam ini memiliki kekuatan magis. Kekuatan magis? Aku membeo. Masa sih? Menurut legenda, pembuat jam ini memiliki kekuatan gaib. Jam ini dijampi-jampinya. Kata orang, kalau kita tahu rahasianya, kita bisa mundur ke masa lalu. Mam mendengus. Anthony yang bilang begitu. Itu memang cara yang lihai untuk menjual jam tua. Katakan saja jam ini memiliki kekuatan gaib. Tapi Dad tidak peduli, siapa tahu, sahutnya. Cerita itu bisa saja benar. Kurasa memang benar, ujar Tara. Herman, seharusnya anak-anak jangan diceritakan dongeng seperti ini, gerutu Mam. Bisa-bisa ketakutan Michael malah menjadi-jadi. Dia selalu mengada-ngada dan mengarang cerita yang tidak masuk akal. Aku langsung protes. Aku tidak mengada-ngada. Aku selalu cerita apa adanya. Kenapa Mam sampai berpikiran seperti itu? Tak ada salahnya kalau anak-anak mengembangkan daya khayal mereka, balas Dad. Daya khayal memang perlu, Mam menanggapi. Tapi berbohong dan mengarang cerita tak karuan itu soal lain. Darahku serasa mendidih. Mam sangat tidak adil terhadapku. Dan yang paling menyesakkan dada adalah senyum kemenangan di wajah Tara. Sepertinya satu-satunya tujuan hidup adikku adalah mengejek-ngejekku, menjelek-jelekkanku. Rasanya aku ingin memberi pelajaran padanya, supaya dia berhenti memamerkan senyum yang menyebalkan itu. Makan malam sudah hampir siap, Mam mengumumkan sambil meninggalkan ruang baca. Kucing kami menyusul. Michael, Tara, ayo cuci tangan. Dan ingat, Dad menegaskan, jangan sentuh jam ini. Oke, ujarku. Aroma masakan Mam benar-benar membangkitkan selera. Aku segera menuju ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Ketika aku melewati Tara, dia menginjak kakiku keras-keras. Aduh, teriakku. Michael, bentak Dad. Jangan terlalu ribut. Tapi Dad, Tara menginjak kakiku. Sakit. Sakitnya kan tidak seberapa, Michael. Dia jauh lebih kecil daripadamu. Kakiku berdenyut-denyut. Terpincang-pincang aku menuju ke kamar mandi. Tara mengikutiku. Dasar cengeng, ejeknya. Diam, Tara, kataku. Kenapa aku harus mendapatkan adik perempuan paling brengsek di seluruh dunia? Mam mengidangkan pasta dengan brokoli dan saus tomat untuk makan malam. Dia penggemar masakan tanpa daging.
dengan kadar lemak rendah. Tapi aku tidak keberatan. Pasta masih mendingan daripada hidangan semalam, sop miju-miju. Sebenarnya, kata Dad pada Mam, tak ada salahnya kalau sekali-sekali kita makan hamburger. Aku tidak sepakat, sahut Mam. Dia tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kami semua sudah kenyang mendengar ceramahnya mengenai daging, lemak, dan zat-zat kimia. Dad menaburkan keju parmesan ke pastanya sehingga membentuk lapisan tebal. Mungkin ada baiknya untuk sementara kalian jangan masuk ruangan bacaku, usul Dad pada Tara dan aku. Aku tidak berani membayangkan kalian main-main di situ lalu merusak jam kita yang baru. Tapi Dad, malam ini aku harus membuat PR di sana, ujarku. Aku harus membuat laporan tentang transportasi di mancanegara, dan untuk itu aku perlu pakai ensiklopedia. Kenapa kau tidak bawa ke kamarmu saja, balas Dad. Semua jilid. Dad menghela napas. Rasanya memang tidak mungkin. Ya sudah, malam ini kau boleh memakai ruang baca. Aku juga harus pakai ensiklopedia, seru Tara. Jangan ikut-ikutan, aku menghardiknya. Aku tahu dia sebenarnya cuma mau menggangguku. Benar kok, aku harus membaca tentang demam emas, katanya berkeras. Ah, kau mengada-ngada, demam emas bukan pelajaran kelas 2, itu pelajaran kelas 4. Kau tahu apa? Mr. Dolin mengajarkannya sekarang. Barangkali kelasku lebih pintar dari kelasmu dulu. Aduh Michael, tugur Mom. Kenapa sih harus bertengkar terus? Kenapa kau tidak percaya kalau Tara bilang dia perlu pakai ensiklopedia? Aku menghela napas dan menyuapkan pasta ke mulutku. Tara mengulurkan lidahnya. Percuma saja aku berusaha meyakinkan mereka, pikirku. Bisa-bisa aku malah kena semprot lagi. Seusai makan malam, aku membawa ransel sekolahku ke ruang baca. Tara belum kelihatan. Moga-moga aku bisa menyelesaikan sebagian PR sebelum dia muncul dan mulai menggangguku. Kuletakkan semua buku pelajaranku di meja kerja Dad. Kemudian pandanganku beralih ke jam yang baru dibelinya. Jam itu tidak bagus, malah bisa dibilang jelek. Tapi aku suka knop-knop dan tombol-tombolnya. Mungkin jam itu memang memiliki kekuatan gaib, siapa tahu. Aku teringat cacat kecil yang disinggung Dad tadi. Dalam hati aku bertanya-tanya, apa kira-kira cacatnya? Barangkali ada bagian yang jendul, atau ada roda gigi yang rompal, atau sebagian cat yang terkelupas. Aku melirik ke pintu ruang baca. Boba masuk sambil mendengkur pelan. Aku membelai-belainya. Mam dan Dad masih membersihkan dapur seusai makan malam. Rasanya tidak apa-apa kalau jam yang baru ini kuamati sebentar. Dengan hati-hati agar tak menyentuh tombol, aku menatap piringan yang menunjukkan tahun. Kemudian aku meraba hiasan perak pada sisi jam. Aku menatap pintu kecil di atas angka jam 12. Aku tahu burung tadi sedang meringkuk di balik pintu itu, menunggu saat yang tepat untuk melesat keluar. Aku tidak mau dikejutkan untuk kedua kali. Jadi kulihat jam berapa sekarang. Ternyata pukul 8 kurang 5 menit. Di bawah piringan angka, aku melihat pintu lain. Yang ini berukuran besar. Aku menyentuh pegangannya yang berwarna emas. Kira-kira apa ya yang ada di balik pintu ini? Aku bertanya-tanya. Barangkali mekanisme roda gigi dan sebuah bandul. Sekali lagi aku menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Mestinya tak apa-apa kalau aku mengintip ke balik pintu besar itu. Aku menarik pegangannya, tapi pintunya macet. Aku menarik lebih keras. Pintunya membuka. Aku menjerit ketika sebuah monster mengerikan berwarna hijau menghambur keluar. Monster itu mencengkramku lalu mendorongku sampai jatuh. Mom, Dad, tolong, aku menjerit. Monster itu mengangkat kedua tangannya. Aku langsung melindungi wajahku dan menunggu dicabik-cabik oleh cakarnya yang tajam. Ciluk, bah. Monster itu ketawa cekikikan dan menggelitikku dengan cakarnya. Aku membuka mata. Tara dengan kostum Halloween-nya yang lama. Dia berguling-guling di lantai sambil cekikikan. Kau begitu gampang ditakut-takuti, serunya. Coba tadi kau bisa lihat tampangmu sendiri waktu aku melompat keluar dari jam. Ini tidak lucu, aku menghardiknya. Ini gong. Kuk 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 kuk. Burung itu muncul lagi dan langsung bersuara. Oke, aku memang kaget.
Apa perlunya Tara terpingkal-pingkal menertawakan aku sambil bertolak pinggang segala? Ada apa ini? Dad berdiri di ambang pintu sambil memelototi kami. Dia menunjuk jam kebanggaannya. Kenapa pintunya terbuka? Michael, bukankah aku sudah melarang kau mengutak-ngatik jam ini? Aku, seruku. Dia mau menangkap burungnya, Tara berbohong. Memang sudah kuduga, ujar Dad. Dad, itu tidak benar, Tara yang... Cukup, Michael. Aku sudah bosan mendengar kau menyalahkan Tara setiap kau berbuat salah. Barangkali Mom memang benar, barangkali aku terlalu banyak membiarkanmu berkhayal. Ini tidak adil, aku berseru. Aku tidak berkhayal, aku tidak pernah mengada-ngada. Dia bohong, Dad. Tara langsung menuduh. Waktu aku masuk ke sini, dia sedang mengutak-ngatik jam. Aku justru menyuruh dia berhenti. Dad mengangguk. Dia percaya setiap kata yang diucapkan anak emasnya itu. Tak ada lagi yang bisa kulakukan. Dengan geram aku bergegas ke kamarku dan membanting pintu. Tara pengacau paling brengsek di seluruh dunia, dan dia tidak pernah diharuskan mengganggu akibat dari perbuatannya. Dia bahkan berhasil mengacaukan ulang tahunku. Ulang tahunku yang ke-12 baru lewat 3 hari. Biasanya orang pasti senang kalau berulang tahun. Hari itu seharusnya merupakan hari untuk bergembira, ya kan? Tapi itu tidak berlaku untukku. Tara tidak segan-segan melakukan apa saja untuk menjadikan hari ulang tahunku sebagai hari terburuk dalam hidupku, atau paling tidak salah satu hari terburuk. Dia mulai dengan merusak kado ulang tahunku. Aku tahu orang tuaku benar-benar bersemangat karena kado itu. Mam sibuk mondar-mandir berkata, "Jangan masuk garasi, Michael. Pokoknya jangan masuk garasi." Aku tahu kadoku disembunyikan di situ. Tapi sekadar untuk menggoda Mam, aku bertanya, kenapa jangan? Kenapa aku tidak boleh masuk garasi? Kunci pintu kamarku rusak. Aku perlu kotak peralatan Dad untuk... Jangan, seru Mam. Minta tolong Dad saja. Biar Daddy yang mengambil peralatannya. Kau tidak boleh masuk garasi, oke? Kau tidak boleh masuk garasi karena di situ ada setumpuk sampah, baunya minta ampun. Baunya begitu menyengat. Kau pasti mual kalau menciumnya. Menyedihkan sekali bukan? Dan Mom bilang daya hayalku adalah warisan dari Dad. Oke, Mom, aku berjanji aku tak akan masuk garasi. Dan aku tidak masuk garasi. Biarpun kunci pintu kamarku memang perlu diperbaiki. Aku tidak mau merusak kejutan yang sudah mereka persiapkan. Sore itu mereka mengadakan pesta ulang tahun yang meriah untukku. Teman-temanku dari sekolah yang juga diundang. Mom membuat kue dan makanan kecil untuk pestaku. Dad sibuk mengatur kursi dan menggantung hiasan-hiasan kertas. Daddy, punya waktu untuk memperbaiki kunci pintu kamarku? Tanyaku padanya. Aku menginginkan privasi dan untuk itu pintu kamarku harus bisa dikunci. Tara merusaknya minggu yang lalu. Waktu itu dia mau mendobrak pintu dengan tendangan karate. Tentu Michael, ujar Dad. Hari ini kau bebas minta apa saja. Kan sekarang hari ulang tahunmu. Trims. Dad membawa kotak peralatannya ke atas lalu membongkar kunci pintuku. Tara menunggu di ruang makan sambil mencari kesempatan untuk membuat onar. Begitu Dad naik tangga, dia menarik salah satu hiasan kertas krep dan membiarkannya tergeletak di lantai. Tidak lama kemudian, kunci pintu kamarku selesai diperbaiki, dan Dad bermaksud mengembalikan alat-alatnya ke garasi. Ketika melewati ruang makan, dia melihat hiasan kertas yang tergeletak di lantai. Kenapa kertas ini tidak mau menempel, gumamnya. Dia melekatkannya kembali dengan selotip. Beberapa menit setelah itu, Tara menariknya lagi. Aku tahu rencanamu, Tara, ujarku. Jangan macam-macam deh. Hari ini berarti sekali bagiku. Hari ini hari buruk sekali, balas adikku. Soalnya hari ini adalah hari kelahiranmu. Dia berlagak gemetar karena ngeri. Aku tidak menggubrisnya. Bagaimanapun juga hari ini hari ulang tahunku. Dan tak ada apapun yang bisa merusak kegembiraanku. Termasuk Tara. Masalahnya Tara tidak sependapat. Kira-kira setengah jam sebelum pesta dimulai, Mom dan Dad memanggilku ke garasi. Aku berlagak tidak tahu apa alasan mereka. Loh, bagaimana dengan sampah yang menumpuk di situ? Oh itu, ujar Mom sambil terkekeh-kekeh.
Itu cuman karanganku saja. Masa sih, seruku. Wah, kupikir memang benar-benar ada tumpukan sampah. Kalau kau percaya berarti kau memang tolol, Tara berkomentar. Dad membuka pintu garasi dan melangkah masuk. Di dalam ternyata ada sepeda baru dengan 21 gigi. Sepeda yang sudah lama ku idam-idamkan. Sepeda paling keren yang pernah kulihat. Bagaimana kau suka? Tanya Mam. Wow, bukan suka lagi, aku bersuruh. Trims. Sepedamu boleh juga, Mike, ujar Tara. Mam, aku minta sepeda seperti itu untuk ulang tahunku. Sebelum aku sempat mencegahnya, dia sudah memanjat ke sadel sepedaku yang baru. Tara, turun, aku membentaknya. Dia tidak peduli, dia berusaha menjangkau pedal. Tapi kakinya terlalu pendek, sepedanya terbalik. Tara, pekik Mam. Serta-merta dia bergegas menghampiri si brengsek itu. Kau tidak apa-apa? Tara bangkit dan mengusap-ngusap lututnya. Aku tidak apa-apa. Tapi lututku lecet sedikit. Aku menegakkan sepedaku dan mengamati dengan seksama. Sepeda baruku tak lagi berkilau dan hitam legam. Pada stangnya ada goresan panjang berwarna putih. Sepedaku bisa dibilang hancur. Lihat nih Tara, gara-gara kau sepedaku jadi rusak. Jangan mengada-ngada, Michael, tegur Dad. Sepedamu hanya tergores sedikit. Kau tidak kasihan pada adikmu? Tanya Mam. Bagaimana kalau dia tadi sampai cedera? Salah sendiri, siapa suruh dia naik sepedaku? Michael, kau masih harus belajar banyak untuk menjadi kakak yang baik, ujar Dad. Kadang-kadang mereka begitu menyebalkan. Ayo, kita masuk saja, Mam mengajak. Sebentar lagi teman-temanmu akan datang. Pesta ulang tahunku, pesta itu pasti bisa menghiburku dengan adanya kue ulang tahun dan kado-kado serta kehadiran teman-temanku. Rasanya tak ada yang bisa mengacaukannya. Mula-mula semuanya memang berjalan lancar. Satu persatu teman-temanku berdatangan dan semuanya membawa kado. Ada 5 anak cowok yang kuundang, David, Josh, Michael B, Henry, dan Lars. Dan anak cewek, Cece, Rosie, dan Mona. Aku berteman biasa saja dengan Cece dan Rosie, tapi aku benar-benar suka pada Mona. Rambutnya coklat dan panjang berkilau. Hidungnya yang mungil benar-benar menggemaskan. Dia jangkung dan jago main basket. Dan penampilannya benar-benar keren. Cece dan Rosie bersahabat dengan Mona. Tapi, jadi kalau Mona kuundang, mereka juga harus diundang. Kemana-mana mereka selalu bertiga. Cece, Rosie, dan Mona datang bersamaan. Mereka membuka jaket masing-masing. Mona memakai overall berwarna pink dan kaos turtleneck berwarna putih. Wah, benar kan? Kataku tadi. Dia benar-benar keren. Aku tidak peduli tentang baju yang dipakai kedua sahabatnya. Selamat ulang tahun, Michael. Mereka berseru di pintu depan. Thanks, kataku. Masing-masing menyerahkan kado yang dibawa untukku. Hadiah Mona kecil dan pipih, dan dibungkus kertas perak. Pasti CD, aku berkata dalam hati. Tapi CD apa? Tahukah Mona CD yang kusukai? Kuletakkan semua hadiah pada tumpukan kado di ruang tamu. Hai Michael, kau dapat apa dari orang tuamu? Tanya David. Cuma sepeda, jawabku sambil berlagak acuh tak acuh. Sepeda dengan 21 gigi. Aku memasang CD, Mam dan Tara membawa piring-piring berisi sandwich. Mam segera kembali ke dapur, tapi Tara malah ikut duduk bersama kami. Adikmu lucu deh, kata Mona. Tunggu saja sampai kau kenal dia, gerutuku. Wah, jangan begitu dong Michael, ujar Mona. Dia memang kakak yang brengsek, Tara bercerita. Aku selalu dibentak-bentaknya. Siapa bilang? Sudah pergi sana, Tara. Aku tak mau pergi, dia menjulurkan lidah. Biarkan saja Michael, kata Mona. Dia kan tidak mengganggu siapa-siapa. Hai Mona, Tara angkat bicara. Kau tahu tidak, Michael kan naksir kau. Mona membelalakkan matanya. Oh iya? Mukaku langsung memerah padam. Kupelototi Tara, rasanya dia ingin kucekik di situ juga. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, soalnya terlalu banyak saksi mata. Mona mulai ketawa. Cece dan Rosie juga ikut tertawa. Untung saja teman-temanku yang lain tidak mendengarnya. Mereka sedang berkerumun di depan CD player dan sibuk melompat dari satu lagu ke lagu berikutnya. Aduh, aku harus bagaimana? Aku memang suka pada Mona. Aku tidak bisa menyangkalnya.
Bisa-bisa dia malah sakit hati. Tapi aku juga tidak berani mengakuinya terus terang. Rasanya aku mau mati saja. Dalam hati, aku berharap bumi tiba-tiba terbelah dan menelanku bulat-bulat. Michael, wajahmu jadi merah tuh, seru Mona. Lars mendengarnya dan langsung bertanya, ada apa dengan si Webster? Beberapa temanku biasa memanggilku dengan nama belakangku. Aku menyambar Tara dan menyeretnya ke dapur. Tawa Mona terngiang-ngiang di telingaku. Kau keterlaluan, Tara, bisikku. Kenapa kau bilang pada Mona bahwa aku suka sama dia? Memang benar kan, balas si brengsek. Aku tidak pernah bohong. Ya, tidak pernah. Michael, potong Mam. Aku bergegas meninggalkan dapur tanpa menjawab. Hai Webster. Josh memanggil ketika aku kembali ke ruang tamu. Mana sepedamu yang baru? Ah, kebetulan, pikirku. Ini kesempatan untuk menjauhkan mereka dari anak-anak cewek. Aku mengajak mereka ke garasi. Semuanya mengagumi sepedaku sambil mengangguk-ngangguk. Sepertinya mereka benar-benar terkesan. Kemudian Henry meraih setang. Hai, kok sudah tergores? Dia bertanya. Ya, ujarku dengan lesu. Gara-gara adikku. Aku terdiam dan menggeleng kepala. Percuma saja aku berusaha menjelaskan duduk perkaranya. Ayo kita masuk lagi deh, usulku. Aku mau buka kado-kadoku. Kami kembali ke ruang tamu. Untung saja masih ada kado yang perlu dibuka. Acara yang satu ini tidak mungkin dikacaukan oleh Tara. Tapi lagi-lagi aku keliru. Ketika aku masuk ruang tamu, aku melihat Tara duduk di tengah-tengah sobekan kertas pembungkus yang berserakan di lantai. Rosie, Mona, dan Cece duduk mengelilinginya sambil menonton. Tara sudah membuka semua hadiahku. Terima kasih banyak, Tara. Dia sedang membuka kado yang terakhir, kado dari Mona. Coba lihat kado Mona untuk kau, Michael. Seru adikku. Ternyata memang CD. Katanya CD ini berisi lagu cinta yang bagus-bagus loh. Tara menggoda. Semuanya tertawa, semuanya menganggap Tara lucu sekali. Tak lama kemudian kami semua pindah ke ruang makan untuk menikmati kue dan es krim. Aku sendiri membawa kuenya. Mam mengikutinya sambil membawa piring-piring, lilin, dan korek api. Kue ulang tahun yang dibuat Mam adalah kue coklat kesukaanku. Sambil membawanya dengan kedua tangan, aku melewati pintu dapur dan masuk ke ruang makan. Aku tidak melihat Tara yang berdiri merapat ke dinding. Aku tidak melihat kakinya yang disodorkannya ke depan pintu. Aku tersandung. Kuenya terlepas dari tanganku dan aku jatuh menimpa kue itu dengan muka lebih dahulu, tentu saja. Beberapa temanku menahan napas, tapi ada juga yang berusaha meredam tawa. Aku duduk tegak dan mengusap krim coklat yang menempel di kelopak mataku. Wajah pertama yang kulihat adalah wajah Mona. Dia tertawa terpingkal-pingkal. Mam membungkuk dan memarahiku. Aduh, berantakan sekali, Michael. Buka mata dong kalau jalan. Aku mendengarkan suara tawa berderai di sekelilingku dan menatap kue ulang tahunku yang hancur. Tak ada lilin yang bisa kutiup, tapi aku tidak peduli. Biarpun tanpa acara tiup lilin, dalam hati aku tetap mengucapkan permintaanku. Aku ingin hari ulang tahun ini bisa diulang dari awal lagi. Aku berdiri. Seluruh wajahku berlumuran kue coklat. Teman-temanku bersorak-sorai. Wah, persis seperti The Wall, seru Rosie. Tawa mereka semakin keras. Semuanya bergembira ria di pestaku. Semuanya kecuali aku. Ulang tahunku gagal. Gagal total. Tapi mengacaukan ulang tahunku bukanlah perbuatan terparah yang dilakukan Tara. Kau tidak percaya kalau aku menceritakan apa yang dia lakukan. Kejadiannya seminggu sebelum ulang tahunku. Waktu itu Mona, Cece, dan Rosie berkunjung ke rumahku. Kami semua kebagian peran dalam sandiwara sekolah dan kami bermaksud mengadakan latihan bersama di rumah. Sandiwara itu adalah versi baru dari Pangeran Katak. Mona berperan sebagai sang putri, sedangkan Cece dan Rosie bermain sebagai kedua saudaranya yang konyol. Pembagian perannya cocok sekali, pikirku. Aku bermain sebagai si Katak. Sebelum sang putri menciumnya dan mengubahnya menjadi sang pangeran, entah kenapa guru drama kami tidak menghendaki aku bermain sebagai sang pangeran. Peran itu diberikan kepada Josh. Tapi tak apa-apa, aku toh menganggap peran si Katak lebih menarik. Soalnya Mona sang putri mencium si Katak, bukan si pangeran. Sebentar lagi Mona dan kedua sahabatnya akan datang. Tara sudah duduk di karpet di kamar kerja Dad, menunggu Bubba.
Buba membenci Tara hampir sama seperti aku. Tara mengangkat Buba dengan memegang kedua kaki belakangnya. Buba memberontak, meronta dan menggeliuk-geliuk sampai berhasil melepaskan diri. Tapi Tara segera menangkapnya lagi dan mulai dari awal lagi. "Jangan ganggu dia, Tara," tegurku. "Kenapa?" balas Tara. "Ini kan asik. Kau menyakiti Buba." "Siapa bilang? Dia suka kok. Nih, lihat," dia tersenyum. Tara melepaskan kaki belakang Buba dan menggenggam dadanya sebelah tangan. Dengan tangannya yang satu lagi, dia menarik kedua sudut mulut Buba dan memaksanya tersenyum. Buba berusaha menggigit Tara tapi gagal. "Tara," ujarku, "lepaskan dia dan keluar dari sini. Teman-temanku mau datang." "Tidak." Sekarang Tara memaksa Buba berjalan dengan kaki depannya. Buba jatuh, hidungnya membentur lantai. "Tara, sudah," aku berseru. Ketika aku berusaha merebut Buba dari tangannya, dia melepaskan kucing itu. Buba mengeong dan mencakar lenganku. "Aduh," aku menurunkan Buba dan dia langsung kabur. "Michael, kau apakan kucing itu?" Berdiri di ambang pintu. Buba menyelinap di antara dua kakinya dan berlari ke selasar. "Tidak kuapa-apakan, dia mencakarku." "Kalau dia tidak kau ganggu, dia tak akan mencakarmu," mengomel. Kemudian pergi sambil berkata, "Aku mau ke atas untuk istirahat sebentar, aku sakit kepala." Bel pintu berdering. "Biar kami saja, Mam," seruku. "Aku yakin teman-temanku datang. Aku ingin mengejutkan mereka dengan kostum," kataku. "Tapi aku belum siap." "Buka pintunya, Tara," aku menyuruh si brengsek. "Suruh Mona dan yang lainnya tunggu di ruang baca. Aku segera kembali." "Oke," ujar Tara. Dia menuju ke pintu depan. Aku bergegas ke atas untuk berganti baju. Kuletakkan kostumku di lemari pakaian, lalu kutanggalkan celana dan t-shirtku. Aku meraih kostum kata itu dan berusaha menarik resletingnya. Tapi ternyata macet. Hanya berpakaian dalam, aku berdiri sambil menarik-narik resleting. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka. "Nah, dia di sini." Aku mendengar Tara berkata, "Tadi dia menyuruhku mengajak kalian ke atas." Aduh, pikirku. Moga-moga aku cuma salah dengar. Aku tidak berani menoleh soalnya aku tahu apa yang bakal kulihat. Pintu kamarku terbuka lebar dan Mona, Cece, Rosi, dan Tara sedang menatapku. Sejenak mereka terbengong-bengong. Tapi kemudian semua tertawa terbahak-bahak. Tara yang tawanya paling keras. Dia terbahak-bahak sambil memukul-mukul paha. "Kau pikir ini sudah parah? Tunggu, masih ada lagi." Bersambung.